Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi, teori efisiensi pasar. Yang dimaksud dengan teori efisiensi pasar ini bersekuritas memprediksi harga, sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan investasi untuk investor. Efisiensi pasar ini sekuritasnya mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu saja yang dinilai oleh pasar. Nah, efisiensi pasar ini ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi ini digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Nah, pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu. Misalkan laba perusahaan tahun lalu, informasi saat ini. Misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini. Nah, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar ini adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Nah, pasar yang efisien harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi dan mendapatkan abnormal return di pasar. Nah, menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipubliskan, dan informasi privat sebagai berikut ini. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Nah, jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksikan harga sekarang. Yang kedua ada efisiensi pasar untuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebuah investasi risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko investasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada.
Cukup sekian penjelasan tentang efisiensi pasar teori dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.